Astagfirullahaladzim. Udah selesai. Ada apa sih? Videonya udah selesai. Kayak beban Kita itu berat sudah banget. move on. Aduh. Terus, Ini aduh, nih, Mikdad nonton masih. tayangan-tayangan yang galau tuh bikin aku juga ketularan galau nih guru-guru nih. Astagfirullah. Makanya aku pengen nanya gimana sih caranya supaya kita tuh bisa berdamai dengan masa lalu. Harus. gitu. Pas banget dengan tema kita hari ini. Kita akan angkat tema hari ini. Apa tuh? Tonton mau tahu nggak? Mau dong. tahu? Mau, Ustaz. tahu? Mau, Ustaz. Berdamailah dengan masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi tentunya di Islam itu Indah. Masya Allah seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita. Masya Allah tadi kita galau-galauan nih pagi-pagi tentang masa lalu. Memang kadang jamaah juga pasti pernah merasakan. Harusnya Mikdad move on dari Rehan ke Cepmek. Astagfirullahaladzim. Cepek itu yang itu ya. Kamu nanya tema kita. Kamu nanya. Nggak bisa lagi praktekinnya. Masya Allah. Nah, gimana nih guru-guru kalau misalnya kadang kita tuh ya tidak bisa move on. Kata Ustaz Syam juga tadi bilang gitu. Bahkan kadang tuh yang namanya galau, nggak bisa move on itu menyulitkan diri sendiri. Astagfirullahaladzim. Makanya yuk langsung aja kita masuk ke dalam tema kita hari ini. Temanya adalah berdamailah dengan masa lalu. Masa lalu. Biarlah. Baik. Masya Allah nih hari ini luar biasa tema kita hari ini. Jamaah siapin catatannya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Masya Allah, tabarakallah, keren banget. Melihat tayangan tadi ada sosok suami, mantan suami ya, bersama anaknya datang ke pernikahan mantan istrinya. Wah, luar biasa. Nah kalau gitu, kalau Mikdad dalam posisi itu gimana? Aku sih jujur, aduh, aku tuh nggak tega sama anaknya, bingung memikirkan perasaan anaknya. Kalau akunya mungkin akan ikhlas-ikhlas aja, tapi nah ini juga penting. Tapi kan harus memperlihatkan realita yang ada. Betul, harus besar hati juga ya, luar biasa. Tapi hebat loh, hebat. Saya salut, Masya Allah. Nah, baik ini sesuai juga sama pembahasan kita hari ini. Izin dulu, Ustaz, ya. Saya mau ke Habib Usman nih. Habib, izin bertanya nih, masih berkaitan sama tema kita hari ini nih. Kenapa ya Beb, kenangan masa lalu itu begitu kelam, terus cenderung lebih lama berbekas dibanding kenangan yang bagus-bagus, yang indah-indah. Yang kelam-kelam itu kenapa nempel banget di otak gitu? Nah ini mohon penjelasannya nih Habib nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat yang alhamdulillah pada pagi hari ini penonton di rumah udah duduk manis habis salat subuh untuk menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu bermanfaat dari guru-guru kita. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenapa? Di antara kita sebagian besar seseorang yang dimana mereka memiliki hati yang rusak, hati yang sakit. Tidak baik, hati yang sakit mungkin. Fi qulubihim maradun, ada penyakit dalam hatinya. Sehingga apa? Sehingga dia selalu mengingat yang buruk-buruk bukan yang baik. Padahal dalam Islam dijelaskan bahwasanya hati yang bersih, hati yang baik akan mencerminkan daripada pemikiran yang baik, niscaya perbuatannya baik. Tapi kalau hatinya sudah kotor, hatinya rusak, maka pikirannya pun rusak, lisannya pun rusak, hidupnya pun nggak tenang. Biqalbin salim faqad hudiya ila siratal mustaqim. Kalau hatinya sudah bersih, lidahnya nggak akan ngomong-ngomong kasar, ngomong kotor, lidahnya akan ke arah kepada kebaikan, pikirannya pun ke arah kepada kebaikan, perbuatannya niscaya ke arah kebaikan. Nah, bagaimana menyikapi seseorang yang selalu melihat masa lalunya yang kelam daripada kebaikannya? Ini adalah orang yang dimana dia tidak bersyukur, dia nggak senang hidupnya. Kalau dia senang, dia nggak akan mikirin masa lalu. Kalau dia bahagia, dia nggak akan mikirin yang kemarin.
tapi dia tatap yang hari ini dan ke depan. Itulah mereka yang sudah mendapatkan kenikmatan. Orang yang galau, stres. Orang yang galau karena nggak dekat sama Allah. Rasulullah SAW ketika anaknya meninggal dunia, meneteskan air mata. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau meneteskan air mata? Kau seorang nabi, engkau seorang rasul. Mata mempunyai hak. Kita nangis boleh, bebas, tetapi tetap menatap ke depannya. Menatap kepada yang akan datangnya. Oleh karena itu, kalau misalkan Mikdad ditanya apakah sanggup melihatnya, ya kan ditanya misalkan, iya, apakah sanggup melihatnya, maka dibilang anaknya kayaknya, kemungkinan karena anaknya. Tapi disinilah yang harus dijelaskan bahwasanya datang nggak perlu, ya kan? Bukan sebuah keharusan dan bukan sebuah kepentingan juga. Yang dilihat adalah saya mempunyai kehidupan baru, saya menatap kayak akan datang. Datang salah, nggak datang salah. Kenapa? Karena ketika kita datang, kita bawa anak, menyakiti hati anak kita dan lain sebagainya. Dan ada perasaan yang lain yang luar biasa. Kita nggak datang, ya kan? Nggak jadi masalah juga. Bukan satu keberanian, mau pamer lah, menunjuk ini, nggak seperti itu. Yang terpenting adalah satu, hati yang bersih. Lupakanlah masa lalu. Menataplah ke yang depan. Mencari yang terbaik, mencari keberkahan, mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena kita sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengingat daripada kebaikan dan meninggalkan daripada keburukan. Orang ingat, wah dia pernah nyakitin saya, dia pernah musuhin saya, dia pernah hina saya, lupakan. Ya kan? Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ketika kita sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala melupakan yang buruk-buruk, menatap kepada kebaikan, disinilah dijelaskan hamba yang bersabar. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Ketika dia emosional, berarti dia nggak sabar. Ketika dia ingat-ingat masa lalunya, berarti hatinya dengki. Hatinya entah memiliki dendam dan lain sebagainya. Tinggalkan. Karena apa? Karena yang seperti itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kebaikan yang tiada tara dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Berarti dia bisa menahan daripada godaan syaitan untuk mengingat sebuah keburukan sehingga menimbulkan emosi dalam dirinya, memancing emosional dalam tubuhnya dan membuat orang itu melakukan hal yang tidak baik. Inilah yang harus dilawan, inilah yang harus dihajar, inilah yang harus ditekankan dalam diri kita. Ya Rabb, aku berada dalam jalan dan keridhaan-Mu, mencari keberkahan, aku lupakan semuanya, menatap sebuah kebaikan dan keridhaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Waduh, bener juga ya, makanya Habib kalau misalnya kita naik mobil tuh ya, kaca depan itu lebih besar dibandingkan kaca spion. Karena kaca spion itu cuma buat dilihat sekali-sekali aja. Kalau ngeliat ke belakang terus bisa kecelakaan nanti. Tabrakan. Masya Allah. Baik Habib, terima kasih penjelasannya, Masya Allah. Baik jamaah, kita akan lanjutkan pembahasan kita hari ini yang masalah luar biasa. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana nih. Iya. Ustadz, izin bertanya nih. Gimana sih cara melepaskan kenangan masa lalu yang kadang-kadang, mohon maaf nih ya, godaan atau misalnya memori-memori buruk itu selalu muncul gitu ya. Misalnya nauzubillah kayak pernah bermaksiat jadi kepikiran tiba-tiba, pernah mabuk-mabukan, hal-hal negatif itu misalnya ada di kepala. Itu gimana cara supaya kita tuh punya benteng supaya nggak balik lagi ke kayak gitu. Mohon penjelasannya Guru. Masya Allah, makasih banyak. Izin Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini, kita membahas sesuatu yang luar biasa. Kita disuruh move on. Ya, jangan kembali. Apalagi tadi pertanyaan dari Mikdad, bagaimana cara melepaskan dari kenangan yang masa lalu, dalam hal ini maksiat, dosa, kemudian kita teringat untuk bisa kembali mengulangi lagi. Hati-hati. Hati-hati. Untuk menghindarinya, maka yang dilakukan adalah bertaubat. Tobat itu bagaimana kita mudah-mudahan jadikan dosa-dosa itu tidak diulangi lagi dengan berjanji, meninggalkan, kemudian mengganti dengan kebaikan. Sekali lagi, mengganti dengan kebaikan. Makanya ada kata ijrah, dari buruk menjadi baik. Dari sinilah kita bisa belajar, mohon maaf, Allah itu mengampuni hambanya selama dosa itu tidak diulangi lagi. Allah mengampuni hambanya dengan cara apa? Menyembunyikan. Jangan pernah menceritakan, apalagi mengungkit, atau apalagi bangga dengan dosa masa lalu. Saya dulu pernah ini, saya dulu pernah ini. Bukankah Allah sudah mengampunimu? Bukankah Allah sudah menutupinya? Kenapa engkau bongkar lagi?
Nah, dengan adanya sifat lupa, itu bagian daripada bentuk bagaimana Allah cinta dengan hambanya. Lupa itu ada hikmahnya. Untungnya kita ada lupa. Kalau tidak, stres kita karena mengingat sesuatu. Makanya gini, berdosa lalu timbul deg-degan, berarti itu adalah bentuk bagaimana kita tahu reaksi kita atau mendeteksi bahwa ini adalah maksiat, adalah dosa. Dengan takut, betul. Berarti sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang kalau kita lakukan tidak mau dilihat orang, itu pertanda ada dosa di situ. Kenapa kamu takut? Makanya dikatakan dosa itu bagaikan ekor. Ekor itu bagaimana orang berusaha untuk menyembunyikannya. Nah, dalam hal ini yang pertama adalah bertobat. Bertobat. Tobat itu kan isinya 3. Apa itu? Berjanji, ada komitmen, kemudian meninggalkan, kemudian mengganti dengan kebaikan. Kemudian bersabarlah. Dalam 3 tahap sabar itu kan sebelum, ketika, dan sesudah. Sebelum dengan mempersiapkan, kemudian ketika melakukannya dengan kesabaran, dan endingnya bersabar. Bersabar, ya Allah saya pernah melakukannya. Itu kan jadi pembelajaran sebenarnya. Dan kemudian yang paling terpenting, bungkuslah rangkaian itu dengan apa? Dengan baik sangka kepada Allah. Baik sangka. Makanya ada namanya sugesti, ada namanya trauma, perasaan bersalah. Itu kan begitu. Efek daripada berbuat dosa adanya perasaan bersalah, perasaan ketakutan, perasaan ini karena dia pernah melakukan kesalahan. Kan gitu. Nah, kenapa? Dia pernah membunuh orang. Mungkin ketika dia membunuh, efek pada dianya apa? Ada trauma, ada ketakutan. Wah, itu hati-hati. Makanya di sini kita harus banyak belajar bahwa sebenarnya ketika kita sudah melakukan dosa, betapa sayangnya Allah. Kebayang nggak kalau setiap orang berbuat dosa ada titik hitam, bertambah banyak titik hitam, malulah kita. Untungnya Allah menyembunyikan. Sebagaimana kata Nabi Adam, bersyukurnya umatnya Nabi Muhammad. Betapa hebatnya umatnya Nabi Muhammad. Berbuat dosa ditunggu masuk surga. Saya berbuat dosa diusir dari surga. Coba. Ini harus jadi pembelajaran bahwa yakinlah Allah itu sayang sama kita. Lebih besar ridha Allah, kasih sayang Allah daripada kemurkaannya. Namanya masa muda itu kadang kita pernah mungkin menjalin hubungan, pernah dicampakkan gitu ya sama seseorang gitu. Nah, kita akhirnya jadi amarah sama dendam sama seseorang. Nah, itu gimana nih supaya kita bisa menghilangkan dendam tersebut nih? Bagaimana nih menurut syariat Islam atau menurut sudut pandang Islam nih? Mohon penjelasannya, Guru. Kalau ditanya di pondok dibully nggak? Dibully nggak? Alhamdulillah nggak, karena saya tukang bully. Kalau kita nggak mau jadi korban, jadilah tersangkanya. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka jikalau dikatakan seseorang punya hati nurani, seseorang punya perasaan, marah itu adalah fitrah manusia, kecewa itu adalah fitrah manusia, dan yang membuat kecewa itu adalah orang yang kita cintai pasti. Nggak mungkin orang jauh dari Rusia sana, kita di Indonesia, lalu orang Rusia yang mengecewakan kita, nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin kita dikecewakan oleh orang yang tidak kenal dengan kita. Misalnya dikecewakan oleh aktor Korea misalnya, memang kenal gitu ya. Tapi yang membuat kecewa itu biasanya adalah kerabat yang kita cintai, subhanallah. Akhirnya mungkin timbullah dendam atau orang-orang terdekat dengan kita, bahkan itu adalah teman-teman atau sahabat. Maka bagaimana caranya agar bisa sedikit mengobati atau menghilangkan perasaan dendam lama yang mungkin dilakukan oleh kesalahan orang lain? Yang pertama adalah melihat kebaikannya lalu menutup mata dari keburukannya. Inilah cara baginda Nabi SAW ketika hendak menerima baiat atau menerima daripada masuk Islamnya Ikrimah. Ikrimah adalah seorang anak daripada Abu Jahal. Namun ketika Ikrimah mau kembali ke Mekah lalu mau masuk Islam, justru Nabi SAW yang berpesan kepada para sahabat agar melihat Ikrimahnya, jangan melihat bapaknya.
Jadi agar melihat kebaikan Ikrimahnya, jangan memandang daripada keburukan dulu kelakuan daripada bapaknya Ikrimah kepada baginda Nabi SAW, yaitu Abu Jahal. Maka cara pertama adalah melihat kebaikannya, lalu menutup mata daripada keburukannya. Yang kedua, jikalau memang dia bukan orang yang harus kita sambung silaturahim. Nih kan kalau tadi kita katakan adalah kerabat nih. Tapi ternyata dia bukan orang yang mesti kita sambung silaturahim kepadanya. Kita tidak ada ikatan rahim kepadanya. Bukan kerabat, bukan keluarga, orang jauh lah. Mungkin mantan partner bisnis yang pernah mengecewakan kita, yang pernah bawa lari modal kita, yang pernah bawa lari keuntungan. Apa yang harus dilakukan? Nabi SAW juga punya contohnya. Nabi ketika bertemu dengan orang yang pernah membunuh pamannya Nabi, bahkan memakan hatinya pamannya Nabi, ya subhanallah, Nabi menerima masuk Islamnya, tapi Nabi tidak mau memandang wajahnya. Nabi tidak sanggup untuk memandang wajahnya karena teringat dengan pamannya. Artinya kita boleh menjauh. Menjauh bukan untuk memutuskan saya nggak mau lagi berhubungan, saya nggak sederajat, bukan kita merasa sombong, tapi untuk menghindari konflik. Maka insya Allah hal-hal yang seperti ini bisa kita untuk hindari. Orang jauh misalnya pernah mengecewakan kita dalam hal bisnis, lalu kita ada perasaan kecewa dan marah kepadanya. Untuk menghilangkan dendam, ya silakan tidak untuk bertemu, karena kita juga tidak diwajibkan untuk bertemu dengannya kalau itu bisa menimbulkan mudarat. Maka satu, pandang kebaikannya, tutup mata dari kesalahannya. Yang kedua adalah menjauh darinya dalam hal apa? Menghindari mudarat yang ada. Ketiga, ketika kita sudah berlanjut kehidupannya, sudah move on misalnya, maka sibukkanlah diri dengan berbuat sesuatu yang tidak sama dengan perbuatan orang lain yang tadi. Artinya kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian engkau tambahlah keburukan dengan kebaikan. Kalau kita sibuk dengan kebaikan, insya Allah keburukan-keburukan akan terlupakan. Kenapa ada dendam di hati? Karena hati tidak diisi dengan mengingat Allah. Kenapa ada sifat buruk dalam hati? Karena hati itu kosong, tidak ada mengisi sifat kebaikan, sehingga yang mengisinya adalah sifat keburukan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jadi intinya kita harus sering menyibukkan diri kita untuk mengingat Allah ya Ustaz. Benar. Supaya yang negatif-negatif itu terkikis terus ya. Terkikis. Kan udah bagaikan wadah. Kalau udah penuh dengan kebaikan, bagaimana caranya bisa masuk? Itu dia, Masya Allah. Baik jamaah, tapi ini guru-guru Masya Allah, tema kita hari ini menarik sekali. Ada yang menarik lagi nih. Ada lagi? Ada pertanyaan dari jamaah, tapi ini pertanyaannya menarik sekali. Kalau pertanyaan-pertanyaan jamaah itu kadang-kadang bikin kita kaget. Iya, Ustadz Maulana apalagi nih, pasti kaget banget. Ini ada pertanyaan dari Instagram @sitikulmati. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Waalaikumsalam. Nih, baca spesifik, silakan Habib. Ya. Apakah Ustadz Maulana sudah siap untuk membuka lembaran baru? Asik. Kalau sudah siap, saya insya Allah siap untuk menjadi ibu buat anak-anak Ustadz Maulana. Wow. Kalau ditahan. Bismillah. Waduh, berani sekali loh. Yang begini-begini tidak boleh dipublikasi. Tidak, enggak, sebetulnya itu harusnya boleh Ustaz, karena Ustaz sudah lama. Aduh, ini bahaya nih. Langsung ke DM. Oh, ke DM. Bagi yang belum minat sama Ustaz Maulana, silakan langsung DM ke Ustaz Maulana. Baik, jamaah Masya Allah. Jangan kemana-mana, setelah itu kita akan kembali lagi tetap di Islam Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Gimana? Bukan nama Instagram dicatat dulu. Ini Alhamdulillah jamaah, masih di Islam Indah dan hari ini kita sedang membahas tema berdamailah dengan masa lalu. Masya Allah. Masya Allah, di segmen sebelumnya tuh lucu banget tadi pertanyaannya ya. Itu kan keluarga istri saya kan nonton. Oh iya kan, itu namanya fan. Ya, kalau keluarga istri kan udah selesai Ustaz. Janganlah. Kan yang ada yang baru. Tapi Habib, tapi tunggu dulu nih. Kenapa? Berkaitan dengan tema kita hari ini. Setiap orang kan punya kenangan masa lalu. Betul pasti. Apalagi masa lalu udah dikubur saat masa akan datang. Apalagi kenangan pada pasangan sendiri. Betul. Kadang kan pasangan kita kan suka cerita kenangan masa lalu. Allah. Iya. Masa lalunya, tapi kan kita kan sulit menerimanya. Iya betul juga. Makanya jangan pernah ceritain masa lalu deh. Kurang baik ya, kurang etis. Jangan Buat di sini jamaah maksudnya. Islam Indah dimanapun berada, apapun yang terjadi masa lalu kita kan menikah dengan wanita yang sekarang. Betul. Bukan wanita yang masa lalunya. Betul. Ustaz kapan dong? Ya juga sih. Nah,
Baik, berarti saya izin bertanya sama Ustaz Syam ya, Ustaz Maulana. Yang punya banyak masalah lu. Enggak, bukan permasalahannya. Ustadz belum ada yang baru, jadi nggak boleh ditanya. Iya, nggak boleh. Kita juga harus menghargai keputusannya. Ustaz Syam, lalu adakah cara agar kita tuh bisa keluar dari pertengkaran akibat pasangan di masa lalu? Yang ditakutkan bukan, yang mengerikan bukan jawaban jihadnya, tapi yang mengerikan adalah nanya baliknya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kalau dikatakan semua kita punya masa lalu, maksudnya semua kita punya masa lalu ya karena kita hidup di dunia ini pasti punya pengalaman-pengalaman. Dan tidak semua pengalaman itu adalah sesuatu yang patut untuk kita ungkapkan kembali, dan setiap pengalaman itu bukan semuanya adalah prestasi, kadang-kadang itu adalah suatu blunder yang bahaya untuk masa depannya. Maka subhanallah, lalu ternyata sakit hatilah seseorang. Kenapa? Karena dia mendengar cerita daripada pasangannya. Ya, bukan sebenarnya membuat sakit hati hanya karena kemaksiatan, bukan itu. Tapi misalnya ada yang melanjutkan perjuangan Umi Nora nih, ya. Ada yang melanjutkan perjuangan Umi Nora gitu ya, menjadi ibu anak-anak sebenarnya. Lalu ternyata Ustadz Maulana menceritakan dulu Umi Nora baik, dulu Umi Nora begini. Oh, berarti membanding-bandingkan. Iya, subhanallah. Dibanding-bandingke. Sebenarnya niatnya nggak banding-bandingke, niatnya cuma mengingat-ingat aja kalau dulu saing-saing. Kebayang nggak kalau ada wanita yang akan datang? Lihat di rumah saya fotonya, semua sisi manapun ada foto Umi Nora. Iya, subhanallah. Jadi sebenarnya laki-lakinya tidak mau menceritakan masa lalunya, mantannya tidak, cuma menceritakan kebaikannya. Dan ini pernah terjadi oleh baginda Nabi SAW. Nabi SAW saking banyaknya jasanya Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha yang kita tidak bisa ceritakan lagi, hartanya lah, ya nama baiknya dipertaruhkan lah. Kan semua orang jadi benci Ibunda Khadijah, semua karyawannya ikut benci Ibunda Khadijah. Kenapa? Rekan bisnisnya semua memutuskan bisnis daripada Ibunda Khadijah, dimiskinkan Ibunda Khadijah. Kenapa? Karena bersama dengan baginda Nabi SAW. Maka Nabi pun merasa itu. Jadi jasanya banyak sekali, sehingga ketika menikah dengan Ibunda Aisyah pun Nabi SAW kadang-kala menceritakan kebaikannya Ibunda Khadijah. Dan sangat manusiawi ketika seseorang menceritakan masa lalunya, kecuali masa lalu berzina, masa lalu bermaksiat, masa lalu dosa-dosa, itu diharamkan untuk diceritakan kembali. Coba kita berdamai dengan pasangan kita. Mungkin dia hanya menceritakan kebaikan orang lain, mungkin sang istri hanya boleh mengatakan, doakan saya mudah-mudahan saya bisa lebih baik atau saya bisa menyamai kebaikannya, insya Allah. Keridhaan. Iya. Masya Allah. Jadi Ustaz Syam juga sekarang udah pintar-pintar menjaga perasaan kajian juga ya, karena kan kalau kita kan nggak ada yang mau diceritakan siapa. Bagus, tepuk tangan. Iya. Kita kan ada pesantren. Betul. Ada istilah pacaran. Walaupun ada, itu haram diceritakan karena nggak halal, hubungan yang nggak halal gitu. Itu kita harus belajar tuh dari kisah Rasul juga, Rasul bagaimana menjaga perasaan anaknya juga ya, kita bisa belajar dari situ. Nah, sekarang saya mau izin bertanya sama Ustadz Maulana nih. Sasam aku berani. Kalau Habib takut. Kalau Habib gak berani. Karena keturunan. Ustadz Maulana, untuk melanjutkan pembahasan kita nih, izinkan saya bertanya, ini penting banget nih. Apa sih? Gimana sih dalam Islam? Karena kan kita namanya sama masa lalu itu ada sakit hati, ada dendam dan segala macam ya. Mungkin ada trauma gitu ya, trauma dalam menjalani kehidupan yang akan datang karena masa lalu gitu. Nah, kadang pengen ngelupain tapi sulit banget. Nah, ini gimana cara menghilangkan? Ada terapinya. Allahu Akbar. Ada 5 terapi dalam menghilangkan trauma masa lalu. Ada masalah? Tidak ada. Jantung saya aman. Gini, Habib, maaf, Sasam. Buat semuanya, catat dengan baik-baik. 5 terapi dalam Islam untuk menyembuhkan trauma. Amin. Yang pertama, keterbukaan. Keterbukaan di sini berarti introspeksi atau bermuhasabah diri. Akui. Aku ini begini, aku ini begini. Maka dibutuhkan ada namanya bermunajat. Berdua-duaan dengan Allah. Mengakui dosa-dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah tahu kita berdosa, tapi Allah nunggu kita untuk mengakui kesalahan itu. Itu yang pertama. Terapi dalam Islam untuk menghilangkan trauma masa lalu dengan yang pertama bermuhasabah dulu. Kemudian yang kedua, lakukan dengan ketenangan. Dengan cara apa ketenangan? Berzikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Menenangkan diri. Ingat, sakit apapun pengobatannya adalah ketenangan dulu. Tenang, jangan panik.
Jangan panik. Contoh kalau di pesawat, goyang pesawatnya, jangan panik, pada lari-lari semua, makin jatuh itu pesawat. Lebih baik pakai sabuk pengaman. Duduk diam. Duduk diam. Nah, menyelesaikan masalah. Betul, betul. Yang ketiga, mohon maaf, selain ketenangan dengan berzikir, ada namanya bersyukur. Apa? Lihat apa yang Allah sudah berikan, jangan lihat apa yang belum Allah berikan, atau sesuatu yang belum kita raih. Sehingga kita banyak bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Berkali-kali Allah ingatkan, karena kebanyakan manusia itu suka mengeluh. Masalahku banyak. Ngapain? Masih banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Ini yang harus dicamkan. Mohon maaf. Jadi terapi yang pertama tadi apa? Bermuhasabah. Keterbukaan. Terapi yang kedua apa? Tenang. Ketenangan, berzikir. Ketiga, terapi yang ketiga adalah banyak-banyak bersyukur. Mengungkapkan nikmat yang Allah berikan. Oh, tidak seberapa ternyata. Hilang dompetku. Bersyukurlah kau pernah punya dompet. Ada orang tidak pernah hilang dompetnya karena memang tidak punya. Itu aja, sudah. Hilang sepedaku, masih mending kau punya sepeda. Ada orang tidak punya sepeda. Itu yang harus dipikirkan. Sakit kakiku, ada orang tidak pernah sakit kakinya. Karena tidak punya, aduh. Ya itu kan seperti itu. Dark jokes itu. Dark jokes. Mohon maaf. Yang keempat, terapi berikutnya yang keempat adalah baik sangka. Baik sangka. Baik sangka. Ingat, ibadah tertinggi adalah baik sangka. Dosa terbesar adalah putus asa. Baik sangka. Baik sangka itu enak. Ketika kita baik sangka, alhamdulillah bersyukur. Jatuh masih bersyukur. Untung pakai helm. Kebayang nggak? Masih untung. Masih ada untungnya. Padahal habis kecelakaan. Iya. Kecelakaan. Untung masih hidup anaknya. Padahal bapaknya anak mati. Iya. Karena gitu. Yang kelima, ini yang terakhir. Yang kelima adalah berani untuk menyelesaikan masalah. Bukan lari dari masalah. Itu. Keren. Lebih ada yang ini ya. Lebih lincah. Masalah. Kan tadi. Iya, Enggak, soalnya tadi pas lagi break banyak yang DM. Baik, Masya Allah, jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah. Luar biasa pembahasan kita hari ini untuk kita supaya bisa melihat sisi positif dari masa lalu. Bagus. Untuk berdamai dengan masa lalu gitu ya. Ya Allah, ini orang, aku bicarain terapi 5, dia langsung jokesnya satu apa tadi? Tadi supaya kita melihat sisi positif gitu Sisi dari masa lalu itu. Masya Jago Allah. banget sih menyimpulkannya. Kan dari Ustadz Maulana, dari Ustadz Sam, dari Habib saya simpulkan, Masya Allah. Nah ini jamaah yang di rumah, ini guru-guru udah nggak sabar nih, pengen pertanyaan dijawab Tapi sama guru-guru. pertanyaannya nggak kayak tadi kan? Enggak dong, sekarang kan udah diseleksi, udah dipilih dulu nih sama tim Islam Indah. Kalau yang begitu-begituan, jangan di sinilah. Tapi siap ya balas ya Ustadz Maulana ya. Baik masalah jamaah, berarti sekarang waktunya kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam Itu Indah. Sekarang langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama. Ada pertanyaan dari Instagram @Afiza Nurchania. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya nih dan meminta pencerahannya. Saya udah menikah dengan suami saya baru 8 tahun lebih. 3 tahun. Itu mohon maaf, kepotong, baik. Oh, di sini. Di sini aja. Oh ya, mohon maaf, baru 3 tahun lebih. Tapi kok hampir tiap malam saya mimpi tentang mantan pacar saya yang dulu. Waduh, bagaimana nih supaya tidak bermimpi ke dia terus? Ini sudah menikah, tapi bermimpinya tentang mantannya. Ustaznya gimana nih, mau dijawab nih? Satu, blok semua akses. Nah, satu. Blok semua akses sosial media kah, kontak daripada person kah, harus diblok semua itu, subhanallah. Karena bagaimana tidak bermimpi kalau masih melihat statusnya, masih melihat dia, kan mau nggak mau alam bawah sadar masih merekam kenangan bersamanya, mau nggak mau. Karena kita manusia punya alat perekam otak kita ini. Kadang-kala otak kita dipakai kebaikan, kadang-kala juga dipakai keburukan. Maka subhanallah harus memblok semua aksesnya sehingga tidak bermimpi. Jangankan tidur, sholat aja setan masih bisa masuk. Apalagi tidur kita, setan bisa menggoda. Kan prestasi terbesarnya setan itu adalah menceraikan suami istri. Bisa saja jalan pertamanya dengan merasuki dengan mimpi-mimpi. Kayaknya saya mimpi dia itu karena
mungkin ada apa-apa dengan dia, kabari deh, kamu sehat-sehat aja kan, saya semalam bermimpi kamu. Oh dibalas, saya juga mimpi kamu. Oh mulailah setan merusak daripada hubungan rumah tangganya. Maka mesti memang memblok semua akses daripada semua yang bisa mengganggu rumah tangga, yang mana rumah tangga ini kita anggap ibadah, karena memang ibadah, sehingga jangan sampai membuka celah agar setan bisa mengganggunya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, guru-guru izin kita langsung mending bacakan pertanyaan kedua nih dari Instagram. Ini dari Instagram Jangan hati-hati, Ustaz Sam kalau kemana ikutin. Bahaya, ini temanya bahaya Yang sekali. inisialnya D itu juga sendiri dulu. Waduh, ini lebih bahaya lagi. Tolong kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum nih dari pertanyaan hamba Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung nih, gimana cara kita meminta maaf kepada orang di masa lalu kita yang sampai saat ini mungkin belum memaafkan kita, tapi satu sisi orang tersebut sudah almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habib, mungkin ini boleh dijawab melalui tausiah nih. Ya, akhir. Silakan. Afwan Kang Mikdad, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hubungan kepada Allah, kita berdosa, kita bermaksiat, kita melakukan perbuatan zina, judi, khamar, dan lain sebagainya, atau makan barang yang haram, kita bisa bertaubat dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Ustaz Maulana sampaikan, bertaubat bahwa saya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Saya akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, saya minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan daripada dirinya dengan perbuatan yang baiknya. Bahwasanya ya Rabb, saya sadar, saya minta ampunan kepadamu, sujud, ya kan, minta kepada Allah dalam sholat taubatnya, dan yakin bahwasanya ya Allah, saya akan meninggalkan semuanya dan tidak akan mengulanginya kembali. Ini hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima sama Allah taubatnya. Siapapun hamba akan diterima taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan hablum minan nas? Saya punya dosa nih sama Ustaz Sam. Dulu waktu saya masih kecil, ya kan, saya suka bullying, ya misalkan kayak gitu. Atau Ustadz Maulana masih kecil, dibullying, dihina, atau dicaci, atau pernah dipukul, atau pernah disakitin, sampai teriang-yang sampai sekarang, misalkan seperti itu. Bagaimana cara saya minta maaf? Ketika masih hidup, masih ada, faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah, maka barang siapa yang memaafkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menanggungnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan melihat hamba tersebut. Kenapa? Karena minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang masih hidup, ya kan, kita deketin, kita minta maaf, kita minta ampunan. Kalau dimaafin, alhamdulillah. Nah, yang masih hidup kalau kita deketin dia nggak mau minta maaf, bujuk, rayu. Bagaimana caranya agar Ustadz Maulana, Ustadz Sam mau maafin Mikdad misalkan, ya kan, pernah dihina dulu, ya kan? Gimana caranya? Aduh, ya kan, deketin, bawa makanan, bujuk, rayu, temuin di mana? Ada namanya kafarat ya, kafarat ya. Iya, ada kafaratnya. Nah, deketin, pokoknya dia deketin, baik-baikin. Misalkan dia masih nggak mau maafin, deketin lagi, usahakan. Dia masih nggak mau maafin, deketin lagi, muka tembok. Dulu apa? Dulu mau hina, dulu mau caci, dulu mau maki, ya kan? Sekarang tugas kita adalah meminta maaf, karena hablum minan nas. Kalau sampai di mizannya Allah, nanti dipanggil itu hamba. Ini dulu yang pernah kamu zalimin, ini dulu yang pernah kamu sakitin, ini yang dulu pernah kamu hina, ini yang dulu pernah kamu ini dan lain sebagainya. Inilah saat momennya di dunia, minta maaf sampai bujuk. Oh, nggak bisa juga dia udah minta maaf, ya kan? Deketin keluarganya, rayu keluarganya, ya kan? Nah, sama kalau misalkan orang tersebut sudah berpulang ke rahmatullah, meninggal, sama yang dilakukan adalah sodako atas namanya. Mantap. Berbuat baiklah atas namanya. Datangin keluarganya, anaknya, minta maaf, dulu saya pernah nyakitin bapak, saya minta ridho, minta ikhlasnya, baikin anaknya, ya kan, kasih hadiah kepada anaknya, kasih hadiah kepada keluarganya, jangan kasih sama istrinya, ntar disangkain mau deketin istrinya, ya kan? Nah, intinya kasih sama keluarganya, ya kan, mentang-mentang istri masih muda kan, nah intinya gitu, pokoknya intinya deketin, baikin anaknya atau keluarganya, agar apa, atau bapaknya yang masih ada, atau keluarga terdekatnya masih ada, berharap, ya Allah, dengan cara saya seperti ini saya menunjukkan bahwa saya tulus meminta maaf kepada hamba tersebut, ya Allah. Sehingga apa? Sehingga ada pandangan Allah. Allah melihat ini hamba sudah fokus, sudah minta maaf, sudah merendahkan dirinya dan berharap akan pengampunan daripada hamba tersebut. Atau manusia tersebut yang pernah dia zalimin, dia hina, dia caci, dia maki dan lain sebagainya. Maka disinilah ada pandangan dari Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan Allah menyentuh hatinya. Kan Allah yang menyentuh hati hamba. Hati manusia ini adalah milik Allah. Ketika Allah menyentuhnya, insya Allah Allah akan berikan kebaikan dan kebaikan sehingga akhirnya akan dimaafkan oleh hamba tersebut dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan hati itu kan
bukan milik kita. Betul. Milik Allah. Betul. Siapapun manusia ini milik Allah hatinya. Seringkali kita berdoa kan kepada Allah ya kan. At-tahiyat terakhir, apa kalimatnya? Apa kalimatnya Ustaz? At-tahiyat terakhir. Kalau kita terakhir, ya mughalibal qulub sabit qalbi ala dinik atau wala ta'atit. Inilah yang berharap kita kepada Allah yang membulak-balikan hati. Bulak-balikanlah hati mereka dengan kebaikan. Sentuhlah mereka dengan kebaikan. Ayo berjuang bagi mereka yang mempunyai dosa kepada manusia yang lain. Waktunya untuk minta maaf. Iya, karena tobatnya manusia kepada manusia harus minta keridhaan. Iya, dibujuk, dirayu. Bagaimana caranya? Makanya punya lidah dijaga. Makanya lidahnya nggak ada tulang sih. Susah ya kalau Susah kalau ada tulang. Tapi berarti kalau kita diposisikan yang terzolimi, alangkah baiknya mungkin kita maafkan. Kalau misalnya yang zolimnya pernah. Tapi kan dia yang dizalimi kan udah meninggal. Iya, kalau misalnya yang udah meninggal berarti kita harus memaafkan juga ya. Sebagai apa? Orang yang misalnya kita dizolimi nih. Kalau dia nggak boleh memaafkan, dendam gitu kita. Oh, dia memaafkan. berarti yang zalimi kita sudah meninggal. Iya. Kalau dia memaafkan, maka rahmat Allah lebih besar daripada Masya Allah. Masya Allah. Baik, Masya Allah, terima kasih Habib penjelasannya. Ini ada satu pertanyaan nih. Ini Ya. pertanyaan menarik sekali nih. Ya, Ada ya. pertanyaan dari Instagram. Dari Instagram lagi. Sinta Anjaya. Coba Ustaznya mungkin. Aku yang bacain. Boleh deh. Oh boleh nih, dari belakang nih. Assalamualaikum. Masya Allah, seneng banget deh sekarang rasanya aku bisa lihat kamu Mikdad. Aduh. Wih, Waduh. kadang nih aku suka teringat kenangan kita di masa lalu. Pengen rasanya balik ke kenangan dulu. Sinta siapa? Nggak ada. Isel tahu Sinta nggak? Sel, Hah? Sinta aku nggak tahu. Sel, Siapa? udah Beneran. Wah. udah di-blok Sintanya. Ya Allah, Aku nggak jangan-jangan tahu Pak. beneran, saya Ini nggak apa nih tahu. pakai second account atau gimana? Aduh. Ya, buku dia ketinggalan handphone. Ya, ya. Ada alat bukti deh. Ya udah deh jamaah. Sampai Ustaz Maulana cari alat bukti yang lainnya. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jamaah apa jamaah? Alhamdulillah. Ada nggak bukti-buktinya Ustaz? Ya Allah. Jolim. Ada lagi. Jamaah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema berdamailah dengan masa lalu. Dan alhamdulillah luar biasa Dem Ustaz Maulana hampir 2000. Karena tadi Kalau udah 99 plus udah nggak terlalu. Kalau Ustaz siap dibalesin ya Ini kan Ustaz. yang aku tidak Kasihan mengalihkan loh. pembicaraan ya. Iya. Kalau kita berbicara tentang masa lalu kan, ada orang sudah berusaha untuk berdamai dengan masa lalu yang Betul. begitu kelam. Tapi ternyata ada orang yang menilai kita, ini kayaknya orang masa lalu nih. Benar. Tapi kita sudah berdamai. Iya. Tapi orang yang mengingatkan kita tentang masa lalu. Betul sekali. Nah, Gimana makanya tuh? ini aku mau nanya sama Habib Usman ya, izin dulu Ustaz Maulana. Iya juga. Habib gimana tuh? Tadi pertanyaannya mewakili aku banget nih. Kalau Masya misalnya Allah. nih kita udah mencoba ke arah yang lebih baik gitu. Udah ya. damai, udah damai terapi dengan masa tadi. lalu. Iya, udah terapi kan tadi kata Ustaz Maulana ada 5 tuh ya, Ta. Gimana dalam sudut pandang Islam supaya kita itu ya bisa melupakan masa lalu dan orang tuh tidak menilai masa lalu kita gitu. Jadi, aku tahu kamu dulunya dan bla 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 bla. Contohnya misalnya, mohon maaf nih kalau misalnya ada orang yang dulunya narapidana atau misalnya pernah melakukan kejahatan gitu dan lain-lain. Nah, ini mohon penjelasannya nih Guru. Ya, Her, Silakan, afwan Guru. Kang Mikdad. Ya. Misalnya kumaha. Mangga. Misalnya, misalnya kumaha, Sinta teh saha. Sunda bocah ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seseorang yang memiliki hati yang bersih, dia tidak akan melihat masa lalu seseorang. Betul. Karena apa? Karena yang lalu biarlah berlalu. Yang sekarang, yang hari ini, yang ke depan berharap dia lebih baik daripada sebelumnya. Kita melihat dia misalkan ahli maksiat, di antara dia melakukan perbuatan judinya, dia khamarnya, dia zinahnya, dia mabuk-mabukannya, dia pesta narkoba, miras dan lain sebagainya, dia ke tempat diskotik atau ke tempat macam-macam lah, ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat sisi itu. Dan juga jangan pernah membahas dalam sisi tersebut. Dan jangan pernah menyinggung daripada sisi tersebut. Dan jangan membuka aib orang tersebut. Karena apa? Boleh jadi besok Anda akan dibuka aib sama Allah Subhanahu wa taala. Anda akan dihancurkan dengan hancuran yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena perbuatan Anda yang dimana Anda menzalimi orang lain, Anda berusaha untuk menghibahin orang lain, benernya aja dosa. Apalagi fitnah, salahnya fitnah, ya kan? Benernya dosa, salahnya fitnah. Berbahaya bagi manusia yang dimana manusia tersebut
berusaha untuk membuka daripada aib seorang dan mengingat masa lalu seorang. Dulu kamu kan seperti ini. Dulu kan perbuatan kamu begini. Dulu lu begitu kok. Ya kan? Udahlah, jangan sok munafik, jangan sok baik. Nggak boleh kita seperti itu. Kita nggak melihat yang kemarin. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Allah penyayang. Allah nggak ngelihat yang kemarin. Ketika hamba itu bertobat kepada Allah, Allah berusaha untuk melihat yang sekarang dan yang akan datang. Kenapa? Rahmat Allah lebih besar daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lihat zaman sahabat, lihat zaman Rasulullah SAW. Sahabatnya ahlu maksiat, nggak ada dikatakan dia dulu pernah maksiat ini, nggak pernah. Kenapa? Nggak boleh mengingat-ingat keburukan yang kita milikin, nggak boleh mengingat-ingat dosa yang kita perbuat, dan nggak boleh mengungkit-ungkit dengan bangganya apa yang kita perbuat. Boleh diingat hanya di dalam hatinya, nggak boleh untuk umum, dan itu menjadi sebuah pecutan. Ya Allah, saya harus lebih baik lagi. Saya harus lebih bagus lagi. Saya harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pakaianmu. Ya kan? Nggak ngelihat perbuatanmu. Nggak ngelihat semuanya. Yang Allah lihat apa? Yang Allah lihat keimanan, takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayolah hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita ini dirusak oleh syaitan. Hati kita ini diganggu oleh syaitan. Untuk apa? Untuk mengganggu orang lain, untuk menghinakan orang lain, untuk merendahkan orang lain. Boleh jadi dia lebih baik daripada kamu. Boleh jadi hari ini dia lebih hebat ibadahnya daripada kamu. Boleh jadi hari ini atau besok atau lusa dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan dan ketenangan. Dia dicabut jauh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tabassum, dengan senyum. Apakah besok kita bisa seperti itu? Apakah besok kita meninggal bisa dalam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah? Belum tentu. Ya akhina fillah, wahai saudara-saudaraku yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ayo jangan lihat orang lain, jangan lihat keburukan orang lain, jangan pernah lihat dosa orang lain, tapi lihatlah diri kita sendiri. Apakah diri kita mampu beriman dan bertakwa kepada Allah dengan ending yang baik, dengan terakhir mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kita lebih fokus sama diri kita sendiri ya dibanding kejelekan orang lain. Karena saya pernah baca tuh, Ali bin Abi Thalib juga pernah bilang, katanya mulutmu jangan mengucapkan kejelekan orang lain karena orang lain pun punya lidah dan kita pun punya keburukan. Subhanallah. Kalau misalnya nih kita ya sudah berusaha, nih ini contohnya nih aku aja ya, berusaha melupakan masa lalu gitu ya, tentang masa lalu yang kelam dan segala macam yang pernah dilalui gitu ya. Apakah bisa kalau misalnya nih kita lagi berusaha untuk melupakan terus tiba-tiba keingetan lagi gitu? Apakah itu tuh peringatan dari Allah atau dari setan yang ingin ayo kamu kembalilah ke masa lalu tuh begitu indah bla bla bla. Nah, ini mohon penjelasannya nih guru nih. Sudah silakan. Melupakan tapi Allah datangkan lagi. Betul. Gini. Ya, izin Habib dan Ustaz Sam. Kepada semuanya, tak pernahlah kita berburuk sangka, tetap berbaik sangka. Ini yang paling bagus. Garis besar bahwa sebenarnya ketika kita, mohon maaf ya, berjalan dalam kehidupan ini, tiba-tiba diingatkan sesuatu. Bisa jadi itu adalah obat nih kalau Anda sakit. Kita sakit, tiba-tiba teringat dengan satu obat, berarti obat itu obatnya. Lagi demam, kayaknya saya harus makan ini deh. Itu obatnya itu. Ketika diingatkan, berarti itu bisa jadi adalah solusinya. Solusinya. Makanya kita harus banyak membaca, banyak belajar, banyak mendengar, banyak menonton, banyak belajar dari pengalaman orang. Al-Quran, 2/3 dari isi kandungan Al-Quran adalah kisah. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bagaimana Al-Quran mengajarkan bagaimana kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Diingatkan peristiwa masa lalu. Nih, begini nih. Jadi kita bisa belajar dari masa lalu orang. Autobiografi orang, biografi orang, sejarah. Makanya ada namanya sejarah. Betul. Belajarlah dari sejarah. Oh, pandemi ini pernah kejadian di masa sahabat. Oh, jadi bagaimana solusinya? Ya kita jangan keluar kalau berada dalam satu lingkungan itu. Jadi ini kemarin alhamdulillah karena kita ini enak sekali karena ada media, ada TV, ada siaran. Jadi kita langsung belajar. Oh, Eropa itu cara solusinya adalah pakai masker. Oh, kenapa Jepang itu cepat selesai masa pandeminya? Karena masker itu sudah jadi kebiasaan mereka. Oh, jadi ini bisa jadi pembelajaran. Jadi atas apa yang Allah ingatkan pada diri kita bisa jadi itu solusi. Makanya ada namanya ilham, taufik, hidayah. 1, 2, 3. Ilham, taufik, hidayah. 1,
tuh dua tiga. Ilham, taufik, hidayah. Tuh dua tiga. Ilham, taufik, hidayah. Ilham Panjang. itu pemberian. Iya. Topik itu kecocokan antara keinginan kita dan keinginan Allah yang baik disatukan, dipertemukan. Itu namanya topik. Hidayah itu pantulan. Gara-gara nonton sinetron, ada orang sadar. Saya dulu waktu kecil nonton filmnya Rabiatul Adawiyah. Itu saya tidak bisa lupa sampai sekarang. Sampai sekarang saya ingat kisahnya Rabiatul, nonton film jadul. Itu film jadul aku nonton waktu kecil. Wih, luar biasa puasanya dan sebagainya. Itu jadi inspirasi. Jadi ternyata inspirasi itu bisa jadi datang dari hidayah. Guru kita Agim berinspirasi dari saudaranya yang sakit kan? Iya. Uma, Ustazah Oki terinspirasi dari ibunya yang sakit. Betul. Ada orang terinspirasi. Kemudian ada pernah disebutkan oleh Ustaz Sam yang terinspirasi seorang waliullah yang terinspirasi dari anaknya. Siapa? Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Meninggal anaknya. Yang meninggal anaknya. Kemudian dapat hidayah dari anaknya yang meninggal. Jadi bisa jadi seperti itu adalah. Nah, ada lagi. Kenapa Allah mendatangkan pikiran-pikiran keburukan itu supaya Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ustaz Maulana, terima kasih penjelasannya. Kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Ya. Selanjutnya saya mau bertanya sama Ustaz Cham. Nih, Ustaz Cham, Allahumma shalli alaihi wasallam. adakah doa yang diajarkan Rasulullah untuk menyembuhkan luka di masa lalu dan segera mampu bangkit dan move on mengejar ridhonya Allah? Mantap. Masya Allah. Nah, Baik. mohon penjelasannya guru, silakan. Tapi guru-guruku Abis Ustaz Maulana Mas Bigdat serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa beliau, tentu saja Nabi juga menghadapi orang-orang yang sedang galau. Tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang yang susah move on. Bayangin aja, orang-orang yang sudah membangun cinta, orang-orang yang sudah membangun relasi, orang-orang yang sudah membangun bisnis di kota Mekah diperintahkan untuk pindah ke Madinah. Gitu, subhanallah. Tentu saja mereka akan sulit move on, apalagi misalnya udah cinta-cintanya sama istrinya, ternyata istrinya bertahan dengan kemusyrikannya. Tentu saja mereka harus melepaskan istrinya, dan di situ subhanallah pasti hatinya masih ingat kepada mantan istrinya. Karena terpisahkan bukan karena tidak cinta lagi, tapi kita beda keyakinan gitu, subhanallah. Nah itu sangat berat, apalagi seorang istri meninggalkan suaminya. Suaminya akhlaknya baik kepada dia, subhanallah, nggak pernah zalim kepadanya, namun ternyata suaminya nggak mau sholat, nggak mau ikut ajaran Nabi SAW, harus terpisah pada saat itu. Tentu saja itu ada kesedihan di dalam dirinya. Lalu apakah Nabi SAW mengajarkan doa-doanya? Yang pertama, doa yang sangat terkenal, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa yang sangat masyhur agar kita terhindar daripada lilitan hutang, daripada kezaliman orang, namun ternyata diawali dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku memohon perlindungan darimu dari segala hal yang membuat aku sedih dan sedih. Hammi itu sedih masa lalu, hazan itu sedih masa depan. Ya, subhanallah. Ada orang yang sedih karena susah move on karena masa lalunya. Saya terlahir dari keluarga yang miskin, saya pernah trauma masa kecil, saya trauma daripada ini trauma. Jadi ada orang sedih karena trauma. Tapi ada juga orang sedih karena masa depan. Gimana ya nanti kalau resesi, gimana ya nanti kalau misalnya ini, gimana ya kalau nanti kalau krisis moneter, gimana ya anak-anak 3 ini langsung sekolah bersamaan, subhanallah. Ada sedih masa lalu, sedih masa depan. Lalu hammi wal hazan digabung sama Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkan aku daripada kesedihan masa lalu dan kesedihan masa depan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Karena sedih tersebut bikin orang malas, ya Allah aku mohon perlindungan daripada sifat malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Orang malas biasanya pelit, ya Allah jauhkan aku daripada sifat pelit. Dan pelit biasanya tukang ngutang, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah jauhkan aku daripada terlilit hutang dan dizalimi manusia. Ini doa Nabi, ini redaksinya luar biasa. Bukan manusia biasa yang mengajarkan doa seperti satu. Itu yang pertama. Yang kedua, doa daripada Nabi SAW bagi seorang wanita yang meninggal dunia suaminya, lalu dia merengek-rengek gitu ya. Lalu Nabi ajarkan doanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang ada dalam Al-Quran istirja,
dan juga menambahkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Ya Allah, teguhkan aku, kuatkan aku pada musibahku ini ya Allah. Wa akhluf li khairam minha, dan Engkau itu Maha menggantikan, maka gantikan aku sesuatu yang lebih baik daripada itu. Subhanallah. Orang tuh bisa move on kalau dapat yang lebih baik sebenarnya. Kalau dapatnya yang nggak lebih baik biasanya susah move onnya. Tapi kalau yang di depan mata lebih baik daripada yang dulu, tentu saja move on hatinya. Kenapa? Udah dapat yang lebih baik. Maka minta sama Allah, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, kuatkan aku, teguhkan aku, sabarkan aku ya Allah dalam musibahku. Wakhluf li khairam minha, gantikan aku dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Dua doa ini tambah satu lagi tadi yang dibacakan Habib, bahwasanya di akhir tahiyat kita boleh membaca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik sebagai tambahan doanya, karena doa ini adalah doa daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita amalkan, kita sama-sama baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yang pertama. Yang kedua, Allahumma ajurni fi musibati wakhlufli khairam minha. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Amin amin ya rabbal alamin. Waduh, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan kita berdoa bersama, jamaah juga yang ada di rumah berdoa, langsung diijabah sama Allah, ya. Dijauhkan dari segala kesusahan dan bisa move on tepat pada apa yang diinginkan dan dikasih sama Allah pasti yang terbaik. Tadi kita pakai grammar atau tata bahasa yang menggunakan kalimat aku. Allahumma ajurni, musibahku aku bukan kami. Gitu. Jadi jamaah mesti ikut juga berdoa agar dapat doanya. Aduh, Masya Allah. Amin amin ya Allah. Kalau ajirna rame-rame. Kalau ajirna rame-rame. Kalau ajurni ya sendiri. Insya Allah tadi juga jamaah pasti ikut berdoa. Dan jamaah yang ada di rumah, Masya Allah nih, jamaah yang ada di rumah pasti udah nggak sabar nih pengen pertanyaannya dijawab lagi sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Wih, Masya Allah, gercep sekali. Waduh, Udah lancar. mobil pengantar surat. Berarti Habib yang Berarti yang mesti baca. Habib yang jawab. Ini mobil astagfirullahaladzim. Ya Allah, dia mau masuk lagi. Iya, boleh. Yang jalannya pegang remote-nya. Ente kadang-kadang ente nih. Ya, pasti punya anak kecil nih. You sometimes you nih. Ayo, mobil. Dari Kampung Melayu Besar, Masjid 2. Oh, Kampung Melayu Besar berarti Jakarta Selatan. Iya, dekat rumah Habib. Jakarta Selatan, daerah saya. Iya. Diperjelas. Assalamualaikum Ustadz. Habib, Waalaikumsalam bagaimana warahmatullahi bisa berdamai masa lalu yang indah dengan almarhum suami yang baik? Apalagi setiap mengingat masa indah bersamanya, air mata selalu mengalir. Bahkan kadang mengharapkan keajaiban untuk mengulang waktu, memperbaiki kesalahan, sehingga almarhum suami masih ada sampai sekarang. Allah mempunyai nama atau sifat Maha membangkitkan, Maha menghidupkan, dan Maha mengembalikan. Apakah yang berdoa menggunakan nama-nama Allah tersebut bisa mengembalikan almarhum suami saya? Subhanallah. Apakah manusia bisa seperti saya boleh, atau manusia biasa seperti saya maksudnya boleh meminta keajaiban seperti itu? Nah, silakan Kang Mikdad dijawab. Nah, ini karena Ya usah sama aja. pertanyaannya sudah dijawab sama Habib Usman, mungkin kita minta jawaban dari Ustadz Syam dulu nih. Silakan Ustadz Syam. Allah itu Maha menghidupkan, Allah itu Maha mengembalikan, Allah itu Maha membangkitkan. Apakah boleh saya meminta supaya Allah menghidupkan kembali suami saya? Silahkan minta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pengabulannya sesuai dengan kepercayaan kita, takdir kita, orang yang sudah mati itu akan dihidupkan kembali pada waktunya. Pada waktunya. Jadi mintalah Allah hidupkan saya nanti kembali bersama dengan suami saya di surgamu. Amin. Nah, Ya jadi Allah. jangan minta dihidupkan kembali di dunia, capek. Amin. Karena Allah memang Maha menghidupkan dari yang mati menjadi hidup. Itu nanti kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan berdoa untuk melepaskan rasa rindunya, curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah berdoa minta keburukan. Kalau minta kebaikan silahkan minta kebaikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Mungkin Habib Usman mau menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ingat, kalau seandainya manusia yang paling panjang umurnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada waktunya, ada masanya. Begitupun kita, kullu nafsin zaikatul maut. Siapapun yang bernapas pasti akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka yang beriman, mereka yang bertakwa kepada Allah adalah bagaimana caranya
bisa berada dalam kedudukan yang sama terhadap pasangan kita. Suami yang meninggal dunia, istrinya harus mengejar gimana caranya bisa berkumpul dengan suaminya. Beribadah, bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik lagi ibadahnya. Karena apa? Ya Allah, besok saya akan masuk surga bersama suami saya. Amin. Sama misalkan istrinya meninggal dunia, dia ternyata istri yang soleha, yang bertakwa kepada Allah, istri yang baik, yang luar biasa, yang betul-betul berbakti terhadap suaminya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suaminya, sholatnya rajin, puasanya rajin, dan tidak pernah meninggalkan daripada ibadah tersebut. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah, ya Allah, jadikanlah saya besok bersama istri saya dalam surgamu, ya Allah. Beribadah dengan sebaik-baiknya dan berharap dikumpulkan nanti bersama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah warahmah, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Til jannah gitu. Jadi sehidup sesurga ya Habib ya. Sehidup surga, bukan sehidup semati. Betul, tapi sehidup sesurga. Masya Allah. Kalau dibangkitkan mustahil. Iya betul. Atau mungkin boleh sedekah atas nama suaminya ya. Lebih baik lagi. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini insya Allah kita akan memberikan lagi kesempatan. Insya Allah pertanyaannya akan dijawab sama guru-guru kita. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu Indah. Dan hari ini kita sedang membahas tema berdamailah dengan masa lalu. Masya Allah, di pagi hari ini tadi kita dapat ilmu yang luar biasa dari guru-guru kita. Gimana sih caranya supaya kita bisa berdamai, move on atau moving away, supaya kita fokus pada hal-hal positif yang mungkin sudah diajarkan oleh masa lalu kita. Nah, Masya Allah. Tadi sebelumnya saya sudah bilang kita akan memberikan kesempatan lagi kepada jamaah, dan insya Allah nanti akan dijawab sama guru-guru kita, tentunya dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama melalui Instagram. Ini ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang saya selalu ingat sama masa lalu atas apa yang telah aku lakukan, begitu banyak dosa-dosa. Apa yang harus kulakukan agar dosa-dosa itu terhapus, dosa besar ataupun kecil? Mohon Ustadz doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menghapus dosa-dosa baik besar maupun kecil, yang pasti bertobat. Yang pasti bertobat. Amalan apa yang kita lakukan? Yang pertama, tutupilah keburukanmu dengan kebaikan. Sekali lagi, tutupilah keburukanmu dengan kebaikan. Kemudian dosa-dosa itu akan berjatuhan ketika orang salat. Aduh. Nah, berwudu aja udah jatuh dosa-dosanya. Apalagi ketika orang salat, dosa itu disimpan di atas, di pundak, kemudian ketika dia ruku berjatuhan dosa itu. Maka perbanyaklah sujudmu, maksudnya salat. Kemudian ada lagi nih, yakni berpuasa. Berpuasa. Iya. Karena puasa. Dengan berpuasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Akan diampuni dosa-dosa itu dengan puasa. Jadi tadi apa? Yang pertama tadi berbuat baik, salat 5 waktu, berpuasa. Ada lagi nih berzikir. Karena berzikir itu kan zikirnya astagfirullah. Coba tarik nafas. Astagfirullah. Angkat lagi. Astagfirullah. Itu pasti enak. Dengan begitu, dan terakhir tutuplah dengan salat sunat tobat. Ada salat khusus untuk ada namanya salat sunat awabin. Jadi antara maghrib isya salat sunat 6 rakaat. Salat ba'diyah 2 rakaat, kemudian 2 rakaatnya salat sunat tobat, dan 2 rakaatnya salat sunat ajat. Waduh, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Maulana atas jawabannya. Mudah-mudahan terjawab. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, salam barokallah, sehat semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Ustadz, memang berat untuk berdamai dengan masa lalu, tapi insya Allah harus bisa. Tapi bagaimana bisa masa lalu itu ada lagi dan terjadi lagi? Padahal saya sudah memaafkan dan mencoba qanaah dengan semuanya sampai saat ini. Pikiran saya masih bertanya, andaikan ini mimpi. Pak Ustadz, doa apa supaya saya istiqomah menghadapinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Mohon jawabannya Habib Usman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama,
yakin bahwasanya itu godaan syaitan yang merusak pikiran kita, selalu teringat-ingat masa lalu, dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang terjadi. Wa ma asaba musibatin illa biidznillah. Jadi musibah apapun yang terjadi bagi kita atau terhadap diri kita, semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, baca doa alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta mansab wa ila rabbika farghab. Jadi berharap ya Allah pegang dadanya agar Allah kasih kelapangan, agar Allah bukakan jalan, agar Allah kasih ketenangan dan ada yang indah setelah ini, dan yakin bahwasanya Allah kasih yang terbaik buat kita. Yakin bahwasanya Allah akan membuka pikiran dan hati kita untuk menatap masa depan, bukan masa lalu. Dan yakin bahwasanya Allah sayang sama kita. Dan yakin juga bahwasanya ya Allah, masalah yang seperti ini adalah bentuk ujian kepada kami atau musibah yang terjadi pada kami, dan untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih tangguh lagi. Kalau bukan karena musibah itu yang terjadi atau ujian itu yang terjadi atau cobaan itu yang terjadi, mungkin saya tidak setegar ini, saya tidak sehebat ini. Kehebatan itu datang bagi hamba di mana dia ada sebuah ujian yang besar dalam dirinya. Rasulullah SAW diuji sangat hebat, sangat dahsyat, dicaci, dimaki, ditimpukin, diperangi dan lain sebagainya, dan bahkan ingin dibunuh. Tapi Rasulullah SAW mencontohkan kita sebagai umatnya bahwasanya apa? Ini adalah hikmah yang harus kita ambil dari setiap perintangan yang terjadi waktu masa kecil kita, maka atau masa remaja kita, maka ketika kita dewasa, ini adalah pemantapan dan ini adalah menjadi sebuah pembekalan dalam kehidupan. Dan inilah satu hal yang nikmat, yang indah. Kalau bukan begini, saya tidak mungkin seperti ini. Betul. Oh iya. Masya Allah. Jadi harus percaya bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ada jalan keluar dari Allah. Baik, alhamdulillah, Masya Allah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan terjawab tadi 2 pertanyaan sudah dijawab oleh guru-guru kita, dan selanjutnya insya Allah kita akan bermuhasabah bersama-sama dan ditutup oleh doa oleh guru kita, Ustaz Syam. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam Itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kupu-kupu yang indah berasal dari kepompong dan dari ulat. Subhanallah. Dia menjadi indah setelah dia melakukan transformasi. Begitu pula Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Bahkan dalam riwayat disebutkan seandainya ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Umar juga menjadi nabi. Saking taat dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat masa lalu, siapa Sayyidina Umar bin Khattab? Beliau adalah seorang yang mabuk-mabukan. Beliau adalah seorang yang tidak ada takut-takutnya menzolimi orang lain. Beliau adalah seorang yang tidak ada takut-takutnya untuk membunuh keturunannya sendiri. Dan itu ditangisi tiap hari oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan penyesalannya. Seseorang punya penyesalannya masing-masing. Setiap orang punya kesalahannya sendiri. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, kata Al-Quran. Ya Allah, jangan hukum kami atas kesalahan dan kelupaan, kekhilafan kami. Karena memang potensi berdosa dan bersalah itu ada pada setiap diri manusia. Hanya Nabi SAW yang maksum. Hanya Nabi SAW yang tidak pernah melakukan kesalahan. Maka setiap kita yang pernah melakukan kesalahan, pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala terbuka sangat lebar. Jangan fokus memandang bukit-bukit dosa, tapi fokuslah memandang gunung ampunan Allah yang begitu luas. Dosa kita mungkin di mata kita sangat besar, tapi di mata Allah bisa jadi itu kecil. Tapi sebaliknya, kita yang memandang remeh dosa, bisa jadi di mata Allah itu adalah kesalahan yang sangat besar. Jangan lihat kesalahannya, tapi lihatlah kepada siapa kita melakukan kesalahan. Begitu pula sakit hati yang pernah ada, maka cobalah untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau kita masih memendam itu semua, kita tidak merugikan orang lain, tapi kita merugikan diri kita sendiri. Kalau kita masih mengingat itu semua, biarlah ia menjadi ingatan, biarlah ia menjadi suatu sejarah, tapi bukan untuk mengganggu masa depan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن Ya Allah, jauhkan kami daripada kesedihan masa lalu dan kekhawatiran masa depan. Wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan daripada kemalasan. Ya Allah, jauhkan kami dari kemalasan dan kekikiran, kebakhilan, dan jauhkan daripada kezaliman manusia. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala
dinik. Ya Allah yang maha menguasai hati, sembuhkan hati kami yang terluka, jauhkan hati kami daripada sifat dendam. Ya Allah jauhkan kami daripada musibah yang membuat kami jauh darimu ya Allah. Wa akhluf li khairan minha. Ya Allah gantikan apa yang hilang dari kami dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya berterima kasih sedalam-dalamnya kepada jamaah yang sudah menyaksikan dan juga kepada guru-guru kita. Akhir kata saya Mikdad Tadausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi